Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a walah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini mari kita pahami, kita tadabburi satu firman Allah yang sangat populer, kita sudah hafal semua, anak kita juga hafal semua, yakni surah Al-Asr. Surah ini cuma 3 ayat, tapi memberikan petunjuk yang luar biasa. Manfaatnya tentu saja bagi kehidupan kita. Dibuka dengan waw qasam yang berbunyi wal asri, demi waktu asar. Allah memancing perhatian supaya kita memperhatikan waktu yang satu ini. Perhatikan waktu asar, waktu di mana matahari turun menuju ke arah barat. Berbeda dengan misalnya pagi hari ada waktu duha, yang itu pun dipakai sumpah oleh Allah, wa duha walillah saja. Duha waktu sedang naik. Ayat kedua memberikan pernyataan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia pasti berada dalam kerugian. Nah, gambaran kerugian manusia sehingga tergolong menjadi manusia yang al-khasirun, orang-orang yang merugi, ya ibaratnya hidup di dunia ini seperti waktu asar yang lama-kelamaan masuk maghrib kemudian gelap malam. Nah, gambaran kegelapan malam itulah gambaran kerugian yang luar biasa, yang merupakan peringatan sekaligus ancaman dari Allah. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya pada ayat berikut yang ketiga itu, ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali, artinya tidak akan merugi di masa depan itu kecuali orang-orang yang beriman, membuktikan keimanannya ke dalam bentuk amal soleh, ya, perbuatan-perbuatan yang dibenarkan, yang diridhoi oleh Allah. Kemudian satu sama lain melakukan tausiah, ya, nasihat-menasihati supaya tetap di jalan hak, di jalan yang benar, dan juga supaya nasihat-menasihati supaya tetap sabar, supaya tetap tabah. Nah, ini kalau kita aktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, ya, di berbagai tingkatan kehidupan apapun dalam kehidupan ini bisa dan harus kita terapkan, bahwa kita yang menyongsong masa depan, ya, ingin mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat, maka di sini diberikan petunjuk jalan oleh Allah. Modal yang pertama itu punya keimanan, punya sikap sami'na wa ata'na. Kalau dalam bahasa Al-Quran tuh, kita mau dengar bagaimana seruan Allah dan Rasulnya itu, kemudian siap untuk mentaatinya. Nah, wujud ketaatannya itu diwujudkan ke dalam bentuk mengamalkan berbagai ajaran yang diridhoi oleh Allah, yang dikatakan amal soleh. Nah, kemudian satu sama lain, nah ini harus saling kontrol satu sama lain. Jadi ada istilah sosial kontrol, ya kan, kontrol sosial supaya tetap berada di garis yang benar tadi, ya, dengan bil haq, dengan kesabaran supaya tetap jalan yang benar dan tetap sabar, tabah, tahan uji gitu. Nah, kemudian aktualisasinya selain sosial kontrol itu juga punya kepedulian sosial, bagaimana memperhatikan lingkungan masyarakat sesama warga. Dan utamanya lagi kalau ini adalah dilakukan oleh mereka yang pada posisi punya tanggung jawab kepemimpinan. Ada satu kisah yang menarik, ini terkait kepada
sifat-sifat utama orang beriman ya, yang sekaligus juga merupakan contoh keteladanan dari Rasulullah, itu sudah sangat populer lah. Ada sifat sidik, amanah, tabligh, patonah, kalau boleh ditambah saja'ah, punya keberanian. Nah, sifat yang pertama itu sidik, lawan daripada kizib. Amanah, lawannya adalah khianat. Ada satu kisah yang menarik, ini di zaman Umar bin Khattab ya, karena beliau juga dikenal sebagai pemimpin teladan, di samping juga pemberani gitu kan. Suatu ketika beliau berjalan, disaksikan juga oleh para sahabat yang lain, kok di tengah jalan ketemu sama penggembala kambing gitu kan, gembalanya banyak sekali. Nah, Umar mendekati dia, ingin tahu, menjajaki ini bagaimana kepribadian si penggembala itu. Kemudian dirayu oleh Umar gitu kan, supaya salah satu seekor dari sekian banyak puluhan kambing itu supaya dijual, dirayu dengan gambaran bakal dapat keuntungan banyak begitu. Ternyata penggembala itu betul-betul dia bersifat sidik, ditunjukkan kejujurannya. Maaf Tuan, kalau bahasa kita, ini bukan milik saya. Oh, ini milik siapa? Milik majikan saya. Majikan kamu ada di mana? Ada di balik bukit ini. Lalu kata Umar, ya kan majikanmu tidak tahu, tidak menyaksikan kamu. Udah, sekarang berapapun harganya akan aku kasih duit. Kamu untung gede. Nanti bilang sama majikanmu, gampang aja kamu ngomong di sana bahwa dari sekian puluh kambing gembalaan tuh kemudian dikejar-kejar serigala kemudian menghilang. Majikanmu bakal percaya, kamu untung gede. Gimana reaksi si penggembala itu? Dia seperti kebingungan, tapi muncullah sifat kejujurannya itu. Diajukan sebuah pertanyaan kepada Umar yang membuat Umar itu boleh dikatakan bulu kuduknya berdiri gitu. Salut sama si penggembala ini. Dia cuma mengajukan satu pertanyaan, Aina Allah? Kalau begitu Allah ada di mana? Ada di mana ketika aku ini menjual kambing yang bukan hakku? Di mana Allah ketika aku nanti melapor sama majikan? Seakan-akan ini terkam serigala. Umar terharu, ya kan? Dia yakin bahwa anak ini adalah anak yang jujur. Kemudian dia minta diperkenalkan dengan majikannya, ya, dan kemudian dibebaskanlah dia, karena waktu itu masih ada sistem perbudakan. Ditebus itu anak penggembala itu oleh Umar, dan Umar mengatakan saat itu, kau bisa terbebas karena kejujuran, dan kamu akan bahagia nanti di akhirat juga karena bekal kejujuran ini. Itu salah satu sifat al-kizib, as-sidik. Karena itu kata Nabi menganjurkan alaikum bisidqi, hendaklah kalian bersikap jujur. Kenapa? As-sidqu itu yahdi ilal bir, akan membawa kepada kebajikan, dan kebajikan akan membawa kepada jannah, kepada surga. Sebaliknya, jauhkan diri kamu dari sifat kizib. Iyakum bal kaziba. Kizib itu akan mendorong kepada perbuatan fujur, berbagai perbuatan durhaka, dan nanti kesananya akan menyeret kepada kehidupan neraka. Nah, ini satu poin yang bisa kita aplikasikan, ya kan, dalam kehidupan sehari. Betapa yang sering dibaca itu surah Al-Asr, itu penerapannya bisa kita terapkan di dalam diri kita, di lingkungan keluarga kita, dengan sesama teman dan sebagainya, sehingga ini merupakan sebuah, katakanlah sebuah revolusi moral, revolusi mental di dalam kehidupan dimanapun kita berada. Demikian barangkali yang sempat disampaikan pada kesempatannya. Sudah suraku, mari kita lanjutkan untuk mengaji nanti surah-surah yang lain, kaitannya juga dengan al-hadis, pendapat para ulama dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah semakin menuntun kita untuk berada di jalan yang benar dengan penuh kesabaran sambil tetap bersyukur dalam perjalanan hidup kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.